selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik-baik saja ya, mudah-mudahan ya setelah kita libur panjang, kita mulai aktivitas kembali. Semoga semua baik-baik saja, semua sehat, semua kuat. Dan jangan lupa tetap jaga protokol yang baik, cuci tangan, jaga jarak ya, pakai masker. Kalau kemana-mana harus pakai masker ya. Oke, sekarang Kak Susan bawa teman. Ayo, ayo. Loh, ngapain malu? Ayo, naik silahkan. Ayo. Nah, gitu dong. Nggak usah malu-malu sama teman-teman. Kita akan menyanyi bersama ya, Boncu ya. Kenapa kamu malu? Masih ngantuk ya? Oh, gitu. Jadi tadi bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6? Jam 6 masih ngantuk? Enggak, Ding. Jam 7. Oke, lain kali bangunnya lebih pagi, bisa mandi, nggak bau ya, bisa sikat gigi, terus kita ibadah bersama-sama. Nah, Kak Susan bawa Boncu di sini untuk kita menyanyi bersama. Siap? 1, 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Iya, tapi kan senang, teman-teman juga di rumah akan senang kita kalau kita menyanyi dengan sukacita. Gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya, Boncu ya. Teman-teman semua yang ada di rumah juga berdoa bersama-sama. Semuanya mata ditutup, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau tetap memelihara kami, menolong kami, menjaga kami, menolong papa, mama, orang tua kami semua untuk tetap dapat menjaga kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin kami sehingga kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Susan, Iya, katanya kan bawa teman. bawa teman. Tapi kan nggak boleh ke sekolah minggu. Oh iya, kita nggak boleh ke sekolah minggu, tetapi kan bisa ajak untuk ibadah online sama-sama teman. Misalnya teman Boncu tidak pernah beribadah di sekolah minggu manapun, ajak aja temannya. Ayo ikut ibadah di GKI Damai. Nah, tinggal nanti
Poncu kirim WhatsApp linknya YouTube-nya untuk teman-teman yang belum pernah beribadah. Nah, itu pun sudah membawa orang-orang ini ke teman-temannya Poncu ini untuk dapat beribadah bersama-sama. Nah, kita harus menjadi lilin yang terang, jadi pelita yang terang. Kita minta pada Tuhan untuk menjadikan kita terang dengan memberi minyak atau give me oil in my lamp. Music. Keep me all in my lamp, keep me burning. Keep me all in my lamp, I pray. Keep me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Keep me all in my lamp, keep me burning. Keep me all in my lamp, I pray. Keep me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah, sekarang Boncu kita akan siap-siap mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mempersiapkan hati, kita akan menyanyikan sebuah pujian firman Tuhan. Music! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan bisa kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang.
Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik bisa menguasai berapa bahasa selain bahasa Indonesia? Ada yang sudah bisa menguasai lebih dari 2 bahasa. Wah, hebat. Bahasa apa saja yang adik-adik kuasai? Wah, ada yang bilang bahasa Inggris. Bahasa Korea. Wah, hebat adik-adik. Banyak bahasa yang dikuasai. Tapi jangan lupa sama bahasa Indonesia. Nah, ya tentu saja. Adik-adik hebat ya. Semua itu pasti adik-adik bisa menguasainya. Pasti karena adik-adik terbiasa menggunakan bahasa tersebut, atau mungkin karena adik-adik juga belajar kebiasaan di sekolah, di rumah, adik-adik mengikuti kursus bahasa Inggris dan bahasa lainnya, dan juga mungkin adik-adik rajin belajar, rajin mendengarkan. Wah, kalau translate ini, wah semua digunakan ya adik-adik sekarang untuk belajar. Nah, adik-adik dulu waktu zaman Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid dan beberapa orang percaya, mereka saling ngobrol-ngobrol, mereka bercerita tentang kasih Tuhan sewaktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah marah kepada mereka walaupun mereka salah, tapi saat mereka minta ampun, Tuhan Yesus selalu merangkul, selalu mengasihi murid-muridnya. Sangat baik Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang rela berkorban di kayu salib menebus dosa manusia, dan juga Tuhan Yesus yang bangkit kembali dari kematiannya, dan Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga. Tapi murid-murid dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan dan bersama-sama dengan kita. Sementara murid-murid dan orang-orang percaya lagi asik ngobrol, tiba-tiba adik-adik ada bunyi seperti angin yang kencang adik-adik. Seperti suara angin seperti itu. Tiba-tiba adik-adik, berapa orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus nampak seperti ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api di diri mereka masing-masing. Wah, ada lidah-lidah api. Dan tiba-tiba adik-adik, sangat ajaib, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya saat itu mereka bisa berbahasa asing. Mereka bisa berbahasa yang lain selain bahasa mereka sendiri. Wow, hebat sekali. Kalau kita aja, adik-adik aja mau bisa berbahasa asing lainnya kan harus belajar tuh. Tapi waktu itu
tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya saat itu, mereka tiba-tiba bisa berbahasa yang lain. Mungkin saat itu mereka bisa, halo, I love you, God bless you, ini ayo, dan berbagai bahasa lainnya. Wow, keren banget ya adik-adik. Tanpa murid-murid Tuhan Yesus belajar, karena kan mereka adalah nelayan, pekerjaannya, mereka belum ada kesempatan untuk belajar bahasa yang lain. Tetapi dengan sungguh ajaib, tiba-tiba mereka dikaruniai untuk bisa berbahasa asing lainnya. Hebat. Adik-adik, bisa menerka tidak? Siapa yang memberikan karunia itu? Ya, betul sekali. Itu adalah kuasa karunia dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-murid dan orang percaya waktu itu. Mengapa adik-adik Tuhan Yesus memberikan karunia itu? Apa ya? Ada yang bisa jawab mungkin anak-anak yang besar? Mengapa Tuhan memberikan karunia itu, karunia berbahasa asing kepada murid-murid saat itu? Mengapa ya? Ya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid bukan hanya saling bercerita tentang Tuhan Yesus antar sesama mereka aja atau di daerah mereka saja, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya cerita kebaikan tentang Tuhan Yesus boleh disaksikan, boleh diceritakan ke daerah-daerah yang lebih luas lagi selain daerah mereka sendiri, ke tempat-tempat, ke daerah yang lainnya lebih luas lagi, bahkan saat ini sampai ke seluruh dunia. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan harus diceritakan, harus disaksikan. Oleh dan sebab itu, Tuhan Yesus memberikan karunia untuk dapat berbahasa asing bagi murid-murid dan orang percaya waktu itu. Wow, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus peduli, sehingga bukan hanya mereka saja, bukan hanya murid-murid saja dan orang-orang percaya waktu itu yang bisa mengenal Tuhan, bisa mengetahui juga cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi semua orang, bahkan sampai kita saat ini, bisa mengetahui tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah Raja dan Tuhan kita, Tuhan yang menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang bangkit kembali bagi kita semua. Kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh percaya, dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Wah, hebat sekali ya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat sekali Tuhan kita. Adik-adik, kalau waktu itu Tuhan Yesus memberikan karunia berbahasa asing lainnya kepada murid-murid dan orang-orang percaya waktu itu langsung keajaiban yang luar biasa. Bahkan Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan Yesus tetap mengasihi, Tuhan Yesus tetap peduli supaya semua orang boleh mengenal Tuhan dan boleh melakukan perintah Tuhan sehingga boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memang baik adik-adik. Kalau waktu itu Tuhan memberikan karunia itu, karunia berbahasa asing bagi murid-murid saat itu, Tuhan Yesus juga tetap memberkati kita. Bukan hanya ke murid-murid waktu itu, tapi bagi kita juga saat ini. Tuhan Yesus memberikan banyak kemudahan bagi kita, bagi adik-adik semua. Sekarang zaman semakin canggih. Adik-adik mungkin hampir semua memiliki handphone, memiliki device-device di rumah, laptop atau yang lainnya. Memudahkan adik-adik untuk dapat mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Bahkan ngomong aja di handphone, mau bilang apa, mengetahui kata-kata apa, mau ingin tahu bahasa dari negara mana, sangat dimudahkan. Akan semua diajari semuanya. Di sekolah kita belajar, lewat kecanggihan teknologi kita pun dapat belajar. Nah adik-adik, Tuhan memberikan semua itu agar kita terus rajin belajar. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tidak. Kita diberikan kesempatan, diberikan orang tua yang memampukan kita bersekolah, diberikan rezeki, diberikan berkat memiliki handphone atau alat-alat komunikasi lainnya sehingga kita dapat terus belajar. Adik-adik jangan malas loh ya, jangan malas belajar. Tuhan Yesus nanti sedih kalau lihat anak-anak yang malas. Sudah dibelikan mama handphone, mama sama papa sudah kerja supaya adik-adik bisa sekolah, terus adik-adik malas-malas belajar. Boleh nggak kayak gitu?
No, tidak boleh. Tapi kita harus bersyukur adik-adik. Kita harus giat dan rajin belajar. Bersyukur Tuhan Yesus memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk dapat terus belajar. Bersyukur Tuhan Yesus memberikan mama, papa yang dimampukan, diberkati untuk dapat menyekolahkan kita. Adik-adik tahu tidak, banyak loh anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena kesulitan ekonomi. Kita doakan mereka juga ya adik-adik. Tuhan peduli juga bagi anak-anak di luar sana. Seperti Tuhan peduli pada kita, Tuhan Yesus juga peduli anak-anak di seluruh muka bumi ini dan kita semua. Adik-adik, Tuhan pasti memperlengkapi adik-adik juga. Baik anak-anak kecil, anak-anak besar, semua pasti akan diperlengkapi Tuhan agar supaya boleh menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, untuk anak-anak yang kelas no, Kak Pinkan tuh tahu tuh ada lagu yang sering kita nyanyikan. Bahkan anak-anak besar juga mungkin sudah tahu. I love you Jesus, deep down in my heart. Terus ada lagi diganti ke bahasa Jawa. Nah, aku tresno Yesus, jeru banget. Mungkin Kak Pinkan juga salah nih ngomongnya. Soalnya kan bukan orang Jawa nih. Nah, mungkin ada juga adik-adik memakai bahasa Mandarin. Nah, lewat pujian juga itu sudah termasuk kita bersaksi loh tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tetap terus semangat, tetap percaya diri, jangan takut. Jangan takut, aku nggak bisa, aku hanya bisa little. Gak apa-apa, semua berawal dari belajar. Berdoa juga minta Tuhan Yesus kasih kepintaran, kekuatan, percaya diri untuk adik-adik dapat menceritakan tentang kisah tentang Tuhan Yesus. Seperti murid-murid waktu itu, setelah mereka diberikan karunia berbahasa asing lainnya, mereka semangat adik-adik untuk menceritakan kepada Tuhan Yesus kepada daerah-daerah yang lain. Adik-adik juga harus meniru seperti murid-murid Tuhan Yesus. Semangat berdoa, penuh semangat latihan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin latihan dulu ke mama papa, kakak adik di rumah. Mungkin aku mau coba pakai bahasa Inggris, ke teman-temanku di sekolah ada tuh yang dari luar negeri. Nanti khawatirnya dia nggak ngerti kalau aku pakai bahasa Jawa tuh. Terus adik-adik latihan sama kakak atau adik atau mama papa di rumah. You can tell the story about Jesus. It's so easy, right? Nah, adik-adik, can you do it? Yes, I can do it. Yes, adik-adik pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Manado, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Korea, pakai bahasa Mandarin. Semua bahasa yang adik-adik yang Tuhan Yesus berkati adik-adik sehingga adik-adik bisa tahu, adik-adik bisa mempraktekkan, kemudian adik-adik bisa mulai menceritakan kepada keluarga, kepada teman dan orang lain. Dari kecil adik-adik kita boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan kasih Tuhan. Tapi jangan lupa, bukan hanya menceritakan atau menyanyikan. Yang paling penting kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tentu saja bukan hal yang tidak baik loh ya. Misalnya marah-marah, gak dibeliin handphone baru marah-marah, gak mau sabar, bullying temannya, oh no. Jangan adik-adik, kita mengikuti, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus kan. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal-hal baik apa yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan. Kasihi sesama, mendoakan orang tua, teman-teman, keluarga. Jangan bentak-bentak orang tuanya, sabar menunggu, menabung juga oke loh adik-adik, itu hal yang baik. Membantu orang tua walaupun masih kecil, hal sepele bisa loh adik-adik lakukan. Misalnya tuh sudah mulai gede, boleh dong atur kamarnya sendiri. Yang masih kecil-kecil habis bermain, boleh dong mainannya dirapiin. Kasihan tuh mama sama papa ya, sudah capek kerja, harus beresin lagi. Dari kecil kita bantu ya mama papa. Dari situ kita sudah bersaksi loh tentang Tuhan Yesus. Kita sudah menunjukkan kalau kita itu anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Oke adik-adik semua, terus semangat, terus bersukacita, terus rajin belajar agar supaya di kemudian hari, bahkan mungkin saat ini pun adik-adik sudah bisa menjadi pelaku-pelaku firman, jadi saksi Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yes. God bless you all.
Ayat hafalan cek. Nah, waktunya kita belajar ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita mulai buat anak-anak besar dulu ya. Yuk dibuka Alkitabnya atau buka lewat device-nya juga oke, lewat handphonenya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kan juga belajar nih. Sama-sama ya. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yes, bisa ya anak besar? Nah sekarang buat anak kecil nih, kita buat lebih pendek lagi kata-katanya ya. Kalimatnya lebih pendek lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yeay, bisa ya adik-adik? Can you do it? Yes, yes, yes. I can do it. Yes. Selamat belajar, selamat menghafalkan ayat hafalannya. Bye. Kita sudah beribadah, kita sudah mendengarkan cerita bersama-sama. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami di dalam kami beribadah hari ini. Di dalam kami pun mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh selalu diberi kemampuan untuk selalu ada rasa percaya diri, untuk selalu rajin belajar, untuk terus berusaha, agar kami boleh selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, agar kami boleh dapat menyaksikan akan besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang boleh kami rasakan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mama, papa, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kami yang begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh bersama-sama menyaksikan akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Terima kasih atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mari kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun
Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua berteguh dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bye. Tiga. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita akan terus-menerus untuk setia menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Musik! Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Kita akan berdoa mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa, semuanya tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami, menolong kami supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun saat ini kami masih ada di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa menjadi saksi Tuhan dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, minggu depan kita ibadah bersama-sama lewat Zoom ya. Tema ibadah kita minggu depan, percaya Yesus, mengasihi sesama. Ibadah kita akan kita mulai pukul 9 pagi. Jangan terlambat ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.